Shalom. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kristus dan Roh Kudus halip langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang beradab-adab, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk ke Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajarkanlah kepada kami segala aturan-Mu. Janganlah kiranya Engkau meninggalkan kami. Bukalah mata hati kami, agar kami mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami dengan firman-Mu. Jauhkanlah kami dari segala ajaran yang menyesatkan. Pimpinlah kami di jalan-Mu, agar kami mengenal bahwa Engkaulah kehidupan kami pada waktu kami hidup maupun mati. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 3. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kau Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkamulah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akan. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita membaca secara responsorial, nanti ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, nurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar kamu dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Mari kita baca bersama-sama. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, serta yang memeliharanya. Amin.
Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota terima saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu. Marilah kita sujud di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan dan juga mendukakan hati sesama manusia. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk minta ampun. Mari kita berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia. Dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan kami, anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan kampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami, Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Mari kita dengarkan persembahan pujian dari sastra Jepang Usu.
Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru 1 Timotius 1 ayat yang 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 285 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Oleh
pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita berdoa. Tibalah saatnya bagi kami, ya Allah kami dalam Yesus Tuhan Allah yang Immanuel itu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan makin mampukan kami, kuatkan kami untuk mengaktualisasikan firman yang sebentar akan kami dengarkan, renungkan bersama-sama. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus gangguan-gangguan konsentrasi dari manapun itu. Berfirmanlah ya Tuhan, lawat kami, agar dengan lawatan Tuhan dan kami dimampukan merasakannya. Sungguh pada minggu Advent yang ketiga ini dengan penekanan bersukacita kami memiliki itu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini dari Yesaya pasal 12, ayat yang pertama sampai ke-6. Saya akan membacakannya dari sini, silakan ikuti pembacaan dalam hati masing-masing.
nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian saudara-saudari pembacaan Alkitab. Sebelum saya menyampaikan apakah gerangan pesan firman Tuhan, tadi waktu kebaktian jam 4.30 seorang pemusik murid saya waktu dia beli sabda, Jetro, mengingatkan saya, Pak, biasanya Bapak membuka khotbah itu dengan pantun, tapi tadi tidak, saudara-saudari, walaupun pantunnya munculnya di tengah-tengah. Lalu inilah pantun saudara-saudari saya sampaikan pada saudara-saudari, dan biasanya selalu ada responnya ya. Mau imatutu, mau amin kah, aimatongon cakep, silakan ya. Pasar malam, pasar minggu, selamat malam, selamat hari minggu. Ya enggak semangat responnya ini. Mungkin karena cuaca kali ya, sekali lagi saudara-saudari ya. Pasar malam, pasar minggu, selamat malam, selamat hari minggu. Cakep. Saudara-saudari, apakah yang dimaksud ketika tadi kita membaca pada ayat yang pertama dan muncul di ayat yang keempat, pada waktu itu. Pertanyaannya maksudnya kapankah itu? Kapankah yang dimaksud dengan pada waktu itu? Lalu siapa yang akan datang? Kalau dia datang apakah yang akan terjadi saudara-saudari? Kita baca di pasal yang 11. Kalau Anda lihat pasal 11, judul perikopnya itu pada ayat pertama di atasnya, Raja Damai akan datang. Pesan Nabi Yesaya pada waktu itu termasuk tentu kepada kita sekarang, ketika Allah dalam Kristus Yesus pada masa itu, saudara-saudari, tentu bukan maksudnya pada masa Yesaya kedatangan Yesus Tuhan. Ketika Allah datang, Raja Damai datang, saudara-saudari, ada yang berubah. Ketika mereka mengalami lawatan Raja Damai, ada yang berubah. Apa yang berubah? Pertama, mereka yang tadinya saudara-saudari harusnya dihukum, lalu kemudian menjadi diampuni. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Ketika Raja Damai datang atau dirasakan kehadirannya, pemahaman Allah adalah Panisher berubah menjadi Allah adalah Juru Selamat. Savior, saudara-saudari. Lalu apalagi yang bisa berubah? Dikatakan saudara-saudari, Allah yang tidak dianggap sebagai penghukum menjadi Allah sumber keselamatanku. Allah itu keselamatanku. Itu yang disebutkan pada ayat yang kedua. Lalu kemudian saudara-saudari, Allah yang hadir itu lalu merubah kondisi dari yang tadinya harusnya dihukum lalu kemudian diampuni. Kemudian itu alasan untuk mengatakan bahwa Allah adalah sumber keselamatanku, sumber sukacitaku. Tidak hanya itu, yang bersukacita karena diampuni saudara-saudari, lalu kemudian menjadi bermisi. Dikatakan pada ayat yang keempat, beritahukanlah perbuatannya. Perbuatan yang mana? Tentu perbuatan yang menyelamatkan dan mengampuni bangsa itu
yang kalau Anda baca saudara-saudari sejarah perjalanan umat Israel selalu jatuh bangun. Bacalah kitab Raja-Raja, Anda akan menemukan bahwa lebih banyak raja-raja yang hidup dalam Tuhan ketimbang yang tidak. Lebih banyak raja-raja yang enggak setia kepada Tuhan ketimbang yang setia. Dan tentunya saudara-saudara itu menghantui mereka, menjadi beban bagi mereka. Tapi ketika Raja Damai datang, mereka diampuni. Di samping bersyukur, mereka juga harus bermisi. Ayat 5, bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Bagaimana caranya saudara-saudari? Tentu ketika mereka pergi bermisi. Dan diingatkan pada ayat yang terakhir, bahwa Allah yang akan datang itu adalah Allah yang Immanuel. Firman Tuhan pada malam hari ini dimulai pada ayat pertama saudara-saudari dengan penekanan pentingnya pengampunan. There is a power in forgiveness. Ada kuasa pada pengampunan. Ketika umat merasakan nanti Tuhan mengampuni mereka, lalu saudara-saudari ada perubahan yang luar biasa. Tahun 2014, saudara-saudari, saya mendapat kesempatan untuk mendampingi rombongan ke Israel, ziarah rohani ya. Saya tidak mengatakan tamasya rohani atau wisata rohani, tapi bagi saya itu lebih kepada ziarah rohani. Tadinya saya berpikir satu kali cukuplah, karena ada teman saya tiap tahun ziarah rohani ke sana. Saya bingung. Kebetulan semarga dengan saya, tapi marganya Ginting, Parna. Saya tanya, bang ngapain abang tiap tahun ke sana? Aku pun heran, tapi setiap saya ke sana ada saja pengalaman rohani yang baru. Wah, luar biasa. Nggak percaya aku sih bilang. Setelah Tuhan izinkan saya ke sana tahun 2012, pengen lagi. Lalu kembali ke sana tahun 2014, saudara-saudari ya. Bagi Anda yang ya Tuhan berkati dengan berkat materi, sebelum kita jumpa nanti di sorga, sayang kalau nggak ke sana. Karena uang toh harta nggak dibawa mati. Ya nikmati saja, walaupun saya sadar orang-orang yang punya uang saudara-saudari hanya tiganya kemungkinannya kan. Dia dalam tanda kutip ada karunia mengumpulkan tapi tidak menikmati, apalagi berbagi. Jadi tahunya kerja, kumpul, banyak uangnya, makanya tetap aja yang sangat-sangat sederhana karena dulu mungkin susah. Ya, sehingga terus sampai dia punya banyak uang pun tetap paradigma serupa. Ada yang sudah naik tingkat, dia mengumpulkan tapi juga menikmati. Dia beli kesukaannya ya. Kalau Natal sekarang ya beli mungkin kebaya baru lah, tas baru lah, sepatu baru dan seterusnya ya. Tapi ada yang lebih tinggi dan kita dipanggil untuk itu. Mengumpulkan, lalu kemudian menikmati dan kemudian berbagi. Saudara-saudari, kembali kepada kesaksian tadi 2014 saya mendampingi satu rombongan. Dan kami berangkatnya itu saudara-saudari tanggal 24 pas bernatal di Padang Efrata. Tempat di mana para gembala mengalami lawatan Tuhan. Jadi pengalaman rohani buat mereka, kita itu cerita, bagi mereka itu pengalaman. Saya diminta untuk pimpin perjamuan kudus, jangan bayangkan bahwa tempat itu adalah padang rumput, seperti masa gembala dulu ya, tidak lagi. Itu sudah berubah menjadi apa? Menjadi tempat-tempat berdoa, beribadah di masa Natal. Jadi banyak gedung-gedung yang bisa saudara-saudari di situ berkumpul 30 orang, 40 orang lengkap dengan kursinya, ada altar kecil dan saudara-saudari ada banyak. Lalu pada waktu ibadah kedengaran di sebelah suka nyanyi lagu Natal. Oh itu HKBP itu, kalau nggak mungkin GKP, kenapa? Karena lagunya adalah Sonang Ni Borngini. Di sana itu pasti orang Indonesia itu, kenapa? Nyanyi lagu Natal bahasa Indonesia. Tahunya setelah masing-masing nyanyi saudara-saudari. Di sebelah sana cakap karo, berarti ada GBKP.
Waktu saya ke sana itu ada semua kecuali bahasa Simalungun. Rupanya nggak ada rombongan orang Simalungun, saudara-saudari ya. Nah, ketika saya pimpin ibadah dan perjamuan kudus, saudara-saudari, ada seorang ibu yang menangis. Makin lama makin keras, makin lama makin keras. Saya sebagai yang mendalami bidang konseling pastoral, tahu apa yang terjadi, saya biarkan saja. Bahwa ibu itu, inang itu sedang diproses. Oleh siapa? Saya percaya oleh Tuhan. Kenapa perlu diproses? Pasti ada sesuatu dalam hatinya yang menekan, yang memberati dia. Selesai saudara-saudari ibadah perjamuan kudus, kemudian saya dekati ibu itu masih menangis. Lalu saya tanya, ibu apa yang terjadi? Sehingga ibu dari tadi sampai sekarang masih menangis. Sambil sesungguhkan dia mengatakan, Pak Pendeta, sudah puluhan tahun aku tertekan. Sudah puluhan tahun aku tawar hati pada suamiku ini. Karena 15 tahun yang lalu aku dikhianatinya. Dan saya sudah bisa ranjang lebih kurang 15 tahun, gak mau lagi aku campur, jijik aku melihat dia. Dan tidak ada sukacita di wajahnya, saudara-saudari, waktu sebelum proses itu. Wajah suaminya juga enggak ada sukacita, saudara-saudari. Lalu saya tanya dia, apa yang terjadi tadi, Ibu? Pak Pendeta, selama ini hatiku penuh dengan panas ini, panas, marah aku. Dan suamiku selalu tahu itu. Dan dia enggak berusaha cari pasal sama aku. Kalau cari pasal langsung kuterkam dia. Dengan kata-kata maksudnya ya, dimaki-maki. Lalu apa yang terjadi tadi, tiba-tiba aku merasakan dadaku jadi sejuk dan dingin. Aku merasakan seperti ada yang menyentuh hatiku tadi. Aku, Pak Pendeta, sepertinya mengalami apa yang dialami para gembala waktu itu. Mengalami lawatan Tuhan. Dan aku diingatkan untuk mengampuni suamiku. Pengalaman itu saudara-saudari mengubah kemarahan jadi pengampunan. Duka cita enggak ada, sukacita di wajahnya jadi sukacita. Wajah yang sejak di bandara sampai saudara-saudari sebelum ibadah itu cemberut berubah menjadi senyum. Sebetulnya Pak Pendeta, aku enggak mau ikut. Tapi menghormati mertuaku, aku ikut karena dibayarin juga. Enggak bayar sendiri kan lumayan katanya. Aku sebetulnya sudah lama mau cerai, tapi teringat aku pesan firman Tuhan waktu diberkati. Yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Ku tahan-tahankanlah Pak Pendeta. Rupanya ininya maksud Tuhan itu. Ada enggak saudara-saudari, seorang ibu yang dikhianati oleh suaminya dalam doanya mendoakannya semoga bapak sehat-sehat terus atau mendoakan Tuhan kalau bisa cepatlah mati dia. Ada enggak kalian di sini yang misalnya putus cinta kan, lalu kau berdoa, diputus misalnya pas malam Natal pula itu. Lalu kau ikut pula perayaan Natal di gereja. Ada enggak yang doanya Tuhan, semogalah malaikatmu mengawali dia, pacarku itu yang memutuskan hubungan dengan aku. Semoga dapatnya cewek yang lebih cantik, lebih bagus dari aku. Ada enggak yang doanya begitu? Pasti enggak ada saudara-saudari kan? Pasti doanya apa? Mak ngeri kali diputuskan aku, berdoa dia. Tuhan semoga dia kecelakaan segera. Tabrakan, patah kakinya. Biar tahu rasa dia Tuhan. Bahkan ada saudara-saudari yang sampai memburai kan. Sampai kapanpun kau tidak akan punya keturunan. Begitu pacarnya kawin, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak punya keturunan. Tiba-tiba teringat jangan-jangan gara-gara aku itu dikutuki oleh mantan pacarku. Wah, dia carilah mantan pacar di mana. Dan kemudian minta maaf. Enggak lama setelah itu dapat keturunan. Apa yang harus kita alami saudara-saudari agar supaya kalau misalnya ada tekanan-tekanan di sini,
Karena pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan sebagaimana dialami bangsa itu. Yang waktu itu memang sangat tertekan karena apa? Berada di tengah-tengah dua negara adidaya yang siap untuk apa? Untuk menguasai mereka. Ada ketakutan, kekhawatiran, saudara-saudari, ada tawar hati. Bagaimana kita bisa selamat ini? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Lalu saya mengingatkan bahwa Raja Damai akan segera datang. Dahulu belum datang, saudara-saudari, ya, pada saat kita sekarang ini tentu sudah. Itulah sebabnya kita merayakan Natal, kan begitu. Sang Natal yang adalah Allah yang Immanuel, pertanyaannya adalah sesungguh-sungguh apakah kita bisa merasakan Dia ada di antara kita, saudara-saudari. Saya tidak tahu pada saat ini apa kira-kira yang menekan dirimu, membuat engkau tertekan, saudara-saudari, membuat engkau tawar hati, membuat engkau tidak bisa bersuka cita. Saudara-saudara, enggak ada jaminan kita semua yang hadir sekarang ini dalam hati kita masing-masing memang bersuka cita, enggak ada jaminan. Walaupun kulihat wajahmu dari sini kayak wajah-wajah malaikat semua ini, ya amin. Enggak semangat jawabannya, amin. Karena tidak dapat disangkal datang ke gereja bernyanyi, ya bernyanyi, tapi enggak merasakan sukacita. Hanya ikut arus saja. Nanti kalau aku ke gereja, telepon orang tua. Nakku, kau ke gereja enggak? Daripada diomelin, ya udahlah ke gereja. Ke gereja, tetap ke gereja, saudara, tapi tidak merasakan apa-apa. Pulang dari gereja, tetap juga berdosa. Ini perayaan Natal nih. Saya suka kritik para penyanyi-penyanyi yang diundang perayaan Natal. Kenapa saya kritik, saudara-saudari? Mereka itu menyanyikan lagu Natal, menghibur. Tapi di belakang, saudara-saudari, belakang apa namanya, bukan gereja, gedung perayaan Natal itu. Mereka mabuk dulu, alkohol di situ bersebaran, saudara-saudari. Tapi nanti lagu, selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Setelah itu kembali berdosa, saudara-saudari. Saya menyaksikannya langsung, udah gitu dibayar mahal lagi dia. Buset, saya pikir. Yang ini nyanyi lagu-lagu pujian, tapi hidupnya masih pada saat itu juga di belakang langsung tenggen, saudara-saudari. Wow, saya pikir menghibur, menyanyi. Kalau kalian tadi yang paduan suara, saya lihat wajah kalian enggak begitu ya. Puji Tuhan dari hati, amin. Kalau enggak bertobatlah ya. Kuncinya di mana, saudara-saudari, agar engkau dan saya sungguh-sungguh bersuka cita? Oh iya Pak Pendeta, maunya enggak ada masalah. Bisakah orang ketika ada tekanan dalam hidupnya bersuka cita? Wah, ini jadi tantangan pergumulan, saudara-saudari ya. Jangan kau pikir kalau orang banyak uangnya pasti bersuka cita. Baca aja di Google, lihat di YouTube itu. Kenapa bunuh diri? Orang paling kaya di Jerman. Atau Merkel itu bunuh diri, saudara-saudari, menabrakkan dirinya ke tram. Orang paling kaya di Jerman. Faktor penyebabnya apa? Saham jatuh. Lalu putus asa bunuh diri, saudara-saudari. Kenapa? Anda di sini ada nggak yang punya handphone Samsung? Banyak ya. Televisi Samsung juga banyak mungkin. Anda tahu salah satu putri Samsung itu, pemilik Samsung, pendiri Samsung, mati bunuh diri, lompat dari lantai berapa belas. Meninggalkan kekayaannya ratusan juta dolar. Tapi nggak bersuka cita, saudara-saudari. Kenapa? Jangan-jangan memang nggak terkoneksi dengan siapa sang Raja Damai itu. Hati pun nggak damai, saudara-saudari. Bisakah kita bersuka cita saat tertekan? Ada lagu, saudara-saudari, yang memang saya juga akhirnya berhenti mengeluh ya. Ya pendeta kan manusia, belum malaikat kami kan. Kadang-kadang pendeta juga mengeluh, saudara-saudari, tapi setelah saya tahu pengalaman rohani lagu ini, saya berhenti mengeluh. Ada banyak lagu rohani yang membuat saya, saudara-saudari, makin menjauhi yang namanya mengeluh itu ya. Lagu semua baik, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah.
telah kau siapkan bagi masa depanku. Apa sih rencana indah Tuhan baginya? Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang baik saudara-saudari? Apakah memang hidupnya sedang berjalan baik-baik? Jadi kalau hidupmu sekarang sedang tidak baik-baik saja, mari belajar dari pengalaman rohani penulis lagu ini. Apa sih yang membuat dia mampu mengatakan itu di tengah-tengah kondisi yang tidak sedang baik-baik? Seorang pengusaha kaya raya tumpur pada waktu Krismon. Tapi dia orang yang beriman. Kalau bagi banyak orang ketumpuran, kesulitan menghalangi matanya, memandang kehadiran Allah yang Immanuel, dia tidak. Dia terus doa kerja, ora et labora. Doa sungguh-sungguh, kerja keras sungguh-sungguh. Lalu bangkit lagi pelan-pelan. Jadi pengusaha interior. Pas lagi banyak uangnya, hasil tabungannya kena penyakit yang sangat mahal. Biayanya, apa itu? Jantung. Dirawat di rumah sakit, yang ditabung Pak Sadi, saudara-saudari dipakai dalam rangka pemulihannya. Sampai akhirnya Jamila jatuh miskin lagi. Gak ada apa-apa lagi. Dan dokter bilang, Budi, kau kayaknya gak ada harapan hidup. Oh begitu Pak Dokter. Dia panggillah istri sama anaknya. Dia bilang begini, Ma, kalaupun Bapak akan meninggal dunia, yakinlah Allah itu baik. Di tengah-tengah kondisi dia akan meninggal dunia, dia mengatakan pada istrinya, Ma, kalaupun Bapak akan meninggal dunia, kita nggak punya apa-apa lagi, Allah itu tetap baik. Allah baik bukan ditentukan oleh kondisi yang Bapak alami sekarang. Karena dari sononya Allah itu baik. Wah, istrinya dengar itu marah. Pak, apa kau bilang? Allah itu baik. Kalau betul Allah baik, kamu sehat dong. Sembuh kau, mujizat terjadi. Ini enggak. Makin kurus pun kau kuliah. Dokter bilang apa? Enggak ada harapan lagi. Tapi Budi Haryanto tetap mengatakan Allah itu baik. Apakah dia mengalami mujizat? Dia sembuh? Tidak. Jangan pula nanti kita menghakimi ya. Dia orang yang beriman, kok Tuhan enggak sembuhkan. Jangan-jangan memang kurang berimannya dia. Saudara-saudari zaman COVID kemarin banyak pendeta yang meninggal dunia kan? Banyak. Pendeta GBI banyak kali yang meninggal dunia. Banyak saudara-saudari. Dokter juga. Apakah mereka kurang beriman? Tidak. Kadang-kadang doa kita Tuhan jawab seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang Allah yang punya otoritas. Apa yang dia mau berikan. Kita hanya berserah saja ya. Lalu meninggal dunia lah dia. Dikubur. Lalu saudara-saudari, sebelum dia meninggal dunia, dia menulis syair lagu Semua Baik bersama temannya. Dan dia kasih pesan, nanti kalau aku meninggal dunia, tolong rekamkan lagu ini. Setelah dia meninggal, dia datangi istrinya, lalu dia ceritakan apa yang dipesankan si Budi Haryanto, diberi syair kertas, itulah syair lagu mereka, dan dia rekam. Diterjemahkan dalam berbagai bahasa, bahasa Jepang, ya, bahasa Inggris, bahasa Cina juga, nggak tahu kalau bahasa Korea. Karena sekarang kita sedikit-sedikit kan, wah sarangio, hamsamida kan begitu ya. Lalu kalau selfie pakai begini kan, wah kena pengaruh Korea betul kita ini. Luar biasa mereka itu ya. Kemarin kami Natal, kebetulan ada dosen kami orang Korea Selatan. Lalu dia bilang, wah hamsamida, hanyong haseo, wah langsung semuanya merespon yang serupa. Korean minded, untuk yang bagusnya mari kita tiru. Luar biasa memang orang Korea ya, pekerja keras dan kalau beriman ampun setianya. Anda tahu bahwa negara kedua terbesar di dunia yang mengirim tenaga misi saudara-saudari adalah Korea Selatan. Nomor 1 Amerika Serikat, nomor 2 Korea Selatan. Semoga ke depan Indonesia yang ketiga ya. Luar biasa saudara-saudara. Nah kembali kepada pesan firman Tuhan. Setelah itu penulis lagu mendapat royalti. Oh jumlahnya besar sekali. Kemudian ditelepon istrinya minta jumpa.
Lalu istrinya respon, mau ngapain lagi jumpa, kan sudah saya kasih syair lagu itu, enggak ada lagi yang lain. Enggak Bu, ada yang mau saya sampaikan. Lalu saudara-saudari datang dia menyerahkan uang yang jumlahnya besar sekali. M kali ya. Lalu karena booming lagu itu saudara-saudari. Dan saat itulah istri dia menangis. Dan barulah mengaminkan apa yang suaminya katakan. Bahwa Allah tetap baik, kalaupun kondisi sedang tidak baik-baik saja. Walaupun akhirnya dia meninggal dunia. Saudara-saudari, tentu pertanyaan adalah ini, apa sih yang dia miliki? Sehingga dia mampu melihat di balik tekanan, kesulitan, penderitaan, Allah tetap ada di sampingnya. Tentu saudara-saudari, karena pengalaman rohaninya. Kalau kita sering seperti istrinya, gagal, mungkin ada yang sudah melamar pekerjaan, Tuhan percuma aku berdoa berulang-ulang, ini ujian PNS gagal terus. Menulis skripsi juga terus, gak berhasil. Berdoa untuk calon tetap juga, pacaran ditinggal. Saudara-saudari gak bisa disangkal bahwa bisa saja kita seperti istrinya Budi Haryanto. Tidak bisa lagi merasakan bahwa Allah kita itu yang kita rayakan kembali lewat perayaan Natal ini adalah Allah dalam Yesus Tuhan yang Immanuel itu. Dan itu wajar juga sih. Wajar saja saudara-saudari. Sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana kita makin menumbuhkan iman percaya kita. Umat pada waktu itu yang mengalami ketertekanan, saudara-saudari pada waktu Raja Damai belum datang, bisakah suasana hati mereka berubah sementara kondisi belum? Bisa saudara-saudari ketika engkau dan saya mereka waktu itu merasakan bahwa memang Allah itu ada di antara mereka. Ada seorang hamba Tuhan yang juga berada dalam situasi ketertekanan. Dia mau khotbah, tapi suasana masih perang. Kita berdoa lah ya untuk perdamaian saudara-saudari antara Ukraina dengan Rusia. Tahun 2023 mungkin akan makin terasa dampaknya kepada kita. Tapi saudara-saudara kita yang di Eropa, asal muasal misionaris ke gereja kita adalah dari Jerman. Saudara-saudari, sekarang ini musim dingin di sana. Kalau musim dingin, saudara-saudari, mereka butuh pemanas. Haisung namanya. Kalau kita kan negara tropis, kita pakai AC supaya dingin dan sejuk. Dan sumber energi itu diimpor dari Rusia. Dan Rusia sudah menghentikannya sejak lama. Dan ini yang ditakutkan. Musim dingin lalu kekurangan energi untuk pemanas itu. Saya baca kemarin di koran di Switzerland, saudara-saudari, kalau di sana kan mereka udah tren mobil listrik, itu dikurangi pemakaiannya. Kenapa? Karena tenaga untuk mencasnya sedang krisis. Walaupun jauh mereka saudara-saudari, nggak ada ikatan sosial emosional, tapi kita punya ikatan rohani dengan Jerman. Karena dari mereka datang misionaris, berdoalah supaya Tuhan izinkan terjadi perdamaian cepat. Karena nggak enak suasana perang saudara-saudari. Ketika saya pergi ke Rwanda tahun 2020 saudara-saudari melihat bagaimana genosid ya karena diabadikan itu antara suku Tutsi Rwanda, mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Kasihan. Nah pada waktu itu Joseph Gilmore saudara-saudari berada dalam situasi yang sama. Di bawah tekanan karena ada pertempuran antara Amerika bagian utara lawan bagian selatan. Dia mau khotbah besoknya dari Mazmur 23. Beberapa hari kemudian mau khotbah Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Domba-domba dituntun sang gembala tenang nyaman. Lalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan saya hari Minggu mau khotbah ini tapi suasana masih mengerikan ini. Masih
sangat-sangat membuat kami ketakutan karena kapan saja peluru bisa nyasar pada kami dan dia pun bisa tertembak peluru nyasar karena berada di tengah-tengah situasi yang sedang bertempur. Satu di Inggris, satu di Prancis. Belakangan yang muncul perdamaian jadilah Amerika Serikat. Gelisah, ketakutan. Akhirnya dia pun angkat tangan. Ketika dia angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dia masuk ke ruang doanya dan dia berdoa, saudara-saudari. Dan dia merasa heran, kenapa tiba-tiba saudara-saudari dia merasakan ketika sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan, sungguh-sungguh berserah, dia merasakan hadirat Tuhan di sana dan hatinya menjadi tenang. Dan tangannya menulis syair lagu. He leaded me. Tuhan menuntunku. Diterjemahkan menjadi tenanglah kini hatiku. Apakah setelah itu perang berhenti? Tidak. Apakah setelah itu situasi yang menekan lalu berganti dengan tidak menekan? Tidak. Suasana menekan tetap ada. Tapi dia bisa berkhotbah hari Minggunya dengan tenang. Kenapa saudara-saudari? Karena dia akhirnya tiba di tahapan merasakan, mengalami hadirat Raja Damai, Kristus Tuhan ketika dia sungguh-sungguh berserah. Pesan firman Tuhan kepada kita. Ada sukacita saudara-saudari setelah merasakan dan mengalami hadirat Allah yang Immanuel dalam Yesus Tuhan. Saya tidak tahu berapa kali Anda akan merayakan Natal pada Desember ini. Tapi mari saudara-saudari, sadari esensi Natal adalah Sang Natal melawat kita. Dan itu adalah pengalaman rohani orang Majus, gembala di padang, dan setiap orang yang percaya. Ketika kau merasakan tiba di tahapan itu, situasi boleh saja belum seperti yang kau inginkan, tapi sukacitamu tidak akan hilang. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Allah dalam Yesus Tuhan. Karena Engkau telah hadir, telah datang 2000-an tahun yang lalu menyelamatkan kami umat berdosa. Dan setelah Engkau datang, Engkau tinggal di antara kami. Dan kami rindu untuk sungguh-sungguh dimampukan merasakan hadirat-Mu, mengalami hadirat-Mu. Karena hanya itulah sumber sukacita bagi kami. Itulah sumber keselamatan kami, sumber kekuatan bagi kami untuk bermisi. Kalaupun situasi di sekeliling kami masih menekan, belum menyenangkan seperti yang kami harapkan, tapi kami percaya ketika Tuhan hadirat-Mu kami rasakan, kami alami. Kami akan merasakan sukacita, kami akan bermazmur, kami akan bermisi. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang Immanuel. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita sambut saudara-saudari firman Tuhan dengan kidung pujian, dikala hidupku tentram. Senang
mengumpulkan persembahan kita dan firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberikan persembahan diambil dari Matius pasal 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan penyembah yang dipersembahkan kemenyan emas dan gunung. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.